pagi, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Maluku Tenggara yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kami berdua. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Saat ini kami akan melakukan penyuluhan terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk itu nanti materinya akan disampaikan oleh kami berdua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Aroma Istri dan rekan saya Ibu Sarah Yatina Aisyah. Kami akan menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti Ibu Sarah akan menjelaskan dua dan nanti akan dilanjutkan dengan saya. Untuk tidak membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Sarah. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, bersama dengan Bapak Ibu Guru. Perkenankan saya untuk membuka materi di saat ini, pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional ini dia dilakukan secara kolaboratif. Artinya bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini lewat mata pelajaran yang kita ambil. Jadi tidak membatasi apakah ini mata pelajaran umum atau jurusan. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diterapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Dan ini dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah, baik itu guru maupun murid-murid di kelas kita dapat melaksanakannya, dan ini memungkinkan anak dan orang dewasa kita guru di sekolah akan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, sehingga mereka akan mendapati 5 tujuan di mana mereka akan mampu untuk memahami, menghayati dan mengelola emosi, ada kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini adalah keterampilan berrelasi. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Di dalam kerangka pemikiran kompetensi sosial emosional, tujuan yang akan kita capai setelah 5 kompetensi ini dilakukan, maka akan tercipta yang namanya well-being atau kesejahteraan psikologis. Jadi ketika pembelajaran kita berakhir, murid yang kita ajarkan mereka akan merasa bahagia, merasa nyaman, merasa senang, karena kita telah menerapkan 5 kompetensi ini di dalam pembelajaran kita di kelas. Kemudian cara untuk kita dapat menerapkan 5 kompetensi ini adalah melalui kesadaran penuh atau yang dinamakan mindfulness. Jadi apa ini kesadaran penuh atau mindfulness? Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, di sini ada aktivitas-aktivitas yang dia menekankan pada perhatian saat kita memberikan praktek yang sederhana, di mana kita akan melatih dan menyadari napas. Teknik ini dikenal dengan teknik STOD atau stop. Saya akan memutarkan videonya dan Bapak Ibu bisa menyimak video ini agar ini bisa dipraktikkan di kelas pada saat awal pembelajaran.
tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengeras. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara ke hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi adalah salah satu contoh daripada teknik mindfulness yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Pada awal pembelajaran kita dapat menyiapkan satu instrumen musik yang tadi seperti Bapak Ibu dengarkan. Kemudian dapat Bapak Ibu mengikuti petunjuk yang ada dalam video tersebut untuk kita merilekskan kembali. Kemudian kita bisa memberikan kesadaran diri kepada anak untuk menyadari emosi yang dia rasakan pada saat itu, sehingga dia lebih tenang, lebih santai dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita ajarkan.
Di sini teknik stop ini ada empat langkah. Yang paling utama adalah kita menghentikan sejenak anak-anak ataupun kita sendiri dalam seluruh aktivitas. Kemudian mengajak mereka duduk yang tegak. Kemudian kita bisa memutar musik yang sudah kita siapkan. Kemudian kita mengajak anak-anak untuk mengambil napas dalam. Yang berikut mengamati sensasi pada tubuh mereka yang tadi dicontohkan. Bisa kita memberikan mereka untuk mengamati apa yang mereka rasakan pada tubuh mereka ketika mereka rileks, perasaan mereka, pikiran mereka, dan lingkungan di sekitar mereka. Setelah itu kita bisa selesai dengan aktivitas stop ini dan melanjutkan kembali pada pembelajaran kita di kelas. Bukan itu saja Bapak Ibu, teknik mindfulness ini ada beragam. Jadi tidak hanya teknik stop, kita bisa juga pada saat masuk di kelas kita bisa menanyakan kepada murid tentang perasaan yang mereka alami saat mereka di kelas. Lalu bisa mereka menuliskan itu dalam jurnal atau di kertas, atau mungkin kita menyiapkan post-it, lalu mereka menuliskan tanpa harus menuliskan nama, sehingga mereka bisa tahu apa yang mereka rasakan pada saat pembelajaran dimulai. Mereka datang dari berbagai macam latar belakang kehidupan mereka. Kadang mungkin mereka datang, ada yang dapat pukul, dapat marah, atau mungkin ada masalah di rumah, sehingga mereka bisa merasakan bahwa mereka bisa mengelola emosi mereka, sehingga emosi tadi itu mereka mengenalnya dan tidak berpengaruh pada proses pembelajaran. Kemudian kita bisa juga membuat mereka untuk mungkin menuliskan atau mengungkapkan secara langsung rasa tentang 3 hal yang mereka syukuri. Atau kita juga bisa membuat mereka untuk fokus pada 3 hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Bisa. Ataukah kita bisa meminta murid untuk mereka menggambar, membuat coretan atau mewarnai. Tidak usah harus membuat sebuah gambar yang indah. Yang penting mereka bisa membuat gambar di mana mereka bisa menaruh perasaan mereka, emosi mereka di dalam coretan atau gambar yang mereka tulis. Kita tidak usah fokus pada hasilnya nanti bagus atau tidak. Yang penting mereka bisa untuk mengelola emosi mereka dulu sebelum mereka masuk dalam pembelajaran. Ataukah bisa kita menanyakan tentang kegiatan mereka. Misalnya kemarin mereka mengikuti kurs ini, misalnya apa yang mereka rasakan, atau dari rumah mungkin ada kegiatan yang mereka ikuti. Ataukah kita bisa memutar atau menyetel lagu yang memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak kita. Itu adalah teknik mindfulness. Bapak Ibu, implementasi atau praktek daripada pembelajaran sosial emosional ini dia terintegrasi dalam pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit ini memastikan murid memiliki kesempatan di mana kita konsisten. Jadi kita tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tapi kita bisa terus-menerus melakukan pembelajaran KSE ini sehingga dia bisa menumbuhkan, melatih dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang terbuka dengan keberagaman budaya kita. Pengajaran eksplisit daripada kompetensi sosial emosional ini dia dilaksanakan dalam bentuk kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan co-kurikuler ini dia merupakan penugasan terstruktur, di mana penugasan ini terkait 1 atau lebih dari muatan mata pelajaran. Jadi dia merupakan penguatan daripada apa yang sudah kita ajarkan lewat penugasan. Kegiatan co-kurikuler ini dimaksudkan untuk memahami materi pengajaran yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di kelas. Jadi ini dilaksanakan pada saat pembelajaran di sekolah. Jadi dibuat pada jam sekolah. Tapi dapat juga dibuat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan-kegiatan non-akademik seperti seni, seperti olahraga, itu pun dapat dilakukan penerapan pembelajaran KSE.
Di sini Bapak Ibu untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional ini dapat diintegrasikan dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang sederhana yang bisa kita lakukan yaitu pembukaan hangat. Jadi pada saat kita membuka pelajaran kita pada kegiatan awal pembelajaran, kita bisa memberikan kesempatan kepada murid ini untuk dia berbicara. Kita menjadi pendengar aktif dan memungkinkan ada interaksi antara murid yang satu dengan yang lain, juga kita guru pada saat pembelajaran. Jadi diupayakan kita tidak langsung masuk dengan aksen langsung tujuan kita menyampaikan tujuan pembelajaran atau menyampaikan materi apa yang kita belajar. Tapi terlebih dahulu kita memberikan kesempatan kepada murid untuk dia bisa mengenal emosi yang dia rasakan pada saat kita mau memulai pembelajaran. Kemudian pada kegiatan ini kita dapat melakukan diskusi ini bukan hanya terkait dengan kegiatan akademik, Anda bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya. Namun diskusi ini Anda melatih keterampilan dia untuk berrelasi dengan orang lain, bahkan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi diupayakan dalam pembelajaran kita melakukan interaksi jangan satu arah, tetapi diupayakan ketika dalam pembelajaran kita bisa melakukan interaksi timbal balik, baik itu guru dengan murid maupun murid dengan murid, sehingga terjalin sebuah relasi hubungan yang baik antara murid dengan murid di kelas dan juga guru. Yang lainnya adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan refleksi diri, Bapak Ibu. Kadang kita mengejar pembelajaran kita di kelas, pada saat akhir kita sudah tidak lagi melaksanakan refleksi. Padahal refleksi ini sangat penting untuk kita bisa mengetahui tentang pembelajaran yang kita ajarkan ini, sejauh mana anak memahami, kemudian dari materi yang kita sampaikan mana yang dia sukai, mana yang tidak dia sukai, sehingga menjadi bahan evaluasi kita untuk meningkatkan pembelajaran kita pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran KSE ini juga di dalamnya tidak hanya tadi saya jelaskan bahwa pada pembukaan, kemudian pada kegiatan ini, namun pada penutupan itu memberikan rasa optimis dan motivasi kepada murid untuk dia bisa memperkuat pembelajaran dan memotivasi dirinya untuk lebih semangat belajar. Jadi kita memberikan apresiasi, misalnya tadi di kelas dia mampu untuk berpresentasi, kita memberikan semangat, kita memberikan pujian. Itu pun adalah bagian yang paling sederhana yang kita bisa praktikkan dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi dari awal pembelajaran, dari inti sampai dengan akhir pembelajaran sosial emosional itu dapat kita praktikkan. Sehingga murid tadi pada awal pembelajaran mungkin dia merasa tidak nyaman, setelah berproses dengan kita dalam pembelajaran dia merasa senang, merasa bahagia, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Ibu Sarah Roman SPD. Sehingga nanti adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya dan kami akan menjawab bila ada yang dirasakan harus diketahui lebih dalam lagi terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Kepada Ibu Sarah Roman SPD, saya persilakan. Yang pertama itu apresiasi kepada ibu berdua yang telah membagikan ini praktik baik, ya, best practice. Praktik baik ini yang kemarin Desember kemarin itu kita para kepala sekolah diundang untuk kegiatan khusus tentang bagaimana menerapkan praktik baik di sekolah. Kalau kita lihat dari situasi sekolah mulai dari itu sedang praktik baik.
Yang ini yang lebih fokus, yang saya simpulkan bahwa ini harus lebih dikasih ke semua unsur sekolah. Karena ini sangat penting, terutama kita mengawali periode semester baru. Ini penting sekali, kita harus mempersiapkan diri untuk kita masuk ke semester baru. Apalagi kita menghadapi orang baru, calon siswa baru kita harus memberikan benar-benar kita menampilkan praktek baik kita sebagai guru maupun elemen sekolah yang lain. Dan saya kira ini materi yang sangat bagus. Bukan hanya saya sekali bahwa cuma kita berlima atau berenam yang ikut. Mestinya seluruh guru ikut. Soal pengelolaan emosional itu sangat penting dikasih. Karena sampai hari ini dalam rapat-rapat juga kita masih belum bisa mengelola, memanage emosional kita sebagai seorang guru ataupun sebagai tenaga pendidik di sekolah. Itu kita belum masuk ke. Saya bersyukur sekali bahwa teman-teman bisa men-share ini kepada kami. Jangan hanya hari ini. Kalau boleh kita siapkan 1 hari khusus dan wajib diikuti oleh semua guru. Ini teman-teman berdua sudah men-sharingkan praktik baik itu, dan diharapkan supaya kita juga mengikuti apa yang telah dibuat oleh Ibu Sarah berdua, supaya sekolah ini kita menampilkan wajah yang cerah ceria. Kita menciptakan rumah kedua, baik untuk teman-teman sejawat kita maupun untuk anak-anak kita. Dan itu yang diharapkan dalam materi praktek baik atau the best practice yang sudah seluruh kepala sekolah mengikutinya pada Desember lalu. Bagus kalau ini, karena ini tindak lanjut, karena ini memang merupakan tindak lanjut dari apa yang kita sudah ikuti pada beberapa bulan lalu. Karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada ibu berdua, dan nanti kita siapkan 1 hari khusus menyongsong kita masuk ke setelah semester ini berakhir usai. Setelah penerimaan laporan pendidikan hari Jumat, lalu kita jadwalkan untuk harus dikasih ini ke semua guru. Nanti tanggal 26 itu tadi malam Pak Kacat bisi ke saya, ada guru yang beliau pilih langsung untuk mengikuti kegiatan yang harus dia kembali dan mensosialisasikan itu kepada teman-teman yang lain. Supaya kita dari sharing-sharing begini kita semakin menguatkan, kita saling menguatkan. Karena ini praktek baik. Seperti hal kecil, contoh Ibu Moni duduk murung, kemudian kita pergi kagak benar. Nah itu berarti kita menunjukkan praktek baik untuk menumbuhkan mungkin sedikit meringankan beban atau apa yang dialami oleh Ibu Muni, tetapi lebih dari itu kita membangun apa istilahnya, chemistry, saling memberikan penguatan satu sama lain sehingga kita benar-benar memang satu keluarga dan jalan sendiri-sendiri. Terus seperti Ibu Sarah berdua mengikuti kegiatan seperti ini, harus kita berikan apresiasi. Itu juga kita menunjukkan praktik baik kita menghargai apa yang Ibu berdua sampaikan, dan kita memberikan support. Tadi saya lihat ada kata support. Jadi ini bagus sekali. Saya pikir ini sangat bagus untuk dikasih. Ibu dong kasih lagi untuk semua, baik ke TU maupun kita guru yang lain. Karena kita soal pengelolaan emosional kita belum sama sekali. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya biasanya bangga di luar bahwa saya punya 2 guru.
dua guru yang ikut guru penggerak reuni ini, dan harap guru-guru yang lain bisa mengikuti supaya semakin banyak. Ketika semakin banyak kita jadi sekolah ini punya guru penggerak, berarti sekolah semakin berkembang, semakin banyak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kepsek untuk hal yang disampaikan, dan bagi Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan umpan balik, kami silakan. Atau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, kami persilakan. Soal membuka pelajaran saya paling senang, dan itu yang saya lihat bahwa kita masih segala sesuatu dari dulu. Padahal untuk menciptakan suasana kelas itu memang kita memulai dari suatu kesepakatan kelas. Bila perlu kita masuk dengan kan siswa kita ini datang dari latar belakang berbeda. Cek dulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil atau meminta pendapat dari mereka apa yang mereka sukai, atau siswa kita itu kan dia tidak harus duduk diam lalu mendengarkan. Kita harus mengetahui juga latar belakang dari mereka, apakah dia masuk siswa visual atau dia estetik, dan itu harus mulai dari awal. Dan mari coba kita bangun. Kita mulai semester ini kita mempersiapkan diri dengan materi ini untuk kita masuk mempersiapkan seluruh pembelajaran kita, kemudian aktivitas eksem kita di kelas mulai dari awal sampai akhir, supaya memang betul-betul bahwa well-being-nya kita dapat. Siswa harus itu puas. Sebentar lalu kita serahkan, kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa di akhir pelajaran. Sekarang kalian boleh menilai ibu guru atau bapak guru. Tidak usah tulis nama. Lalu kita bagi post-it atau kertas, kita sudah siapkan kertas-kertas kecil warna-warni. Lalu kita kasih, lalu nanti mereka akan tulis bermacam-macam perasaan ke kita. Dan itu sebenarnya itu evaluasi diri. Mereka bisa mengevaluasi kita, lalu dari situ kita mulai baca dia mau saya begini, guru ngajar terlalu cepat, ibu guru saya senang sekali materi hari ini tapi begini. Nah, itu juga kita mengevaluasi, akhirnya jadi bahan evaluasi untuk kita untuk perbaikan untuk materi atau pertemuan kita di sana. Saya kira paling bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk umpan baliknya dan apresiasi atas kegiatan yang kami laksanakan saat ini. Kami berdua bersedia untuk bila diminta waktu dan kesempatan, teman-teman sudah kita masuk di semester yang baru, tahun pelajaran yang baru, melaksanakan persiapan untuk membuat rangkaian pembelajaran. Kami dapat membantu sehingga pembelajaran sosial emosional bisa terintegrasi langsung masuk di RPP, supaya ketika kita mengajar, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya di kelas dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak. Dan kami tadi memutar video, tetapi bila diberikan kesempatan untuk memberikan materi ini lagi, kami akan langsung berpraktek dengan Bapak Ibu secara langsung bagaimana caranya supaya kita langsung bisa action di kelas. Jadi hari ini mungkin kita memberikan saja penyuluhan, tetapi bila diberikan kesempatan maka kami akan langsung berpraktek bersama Bapak Ibu, mengintegrasikan itu dalam pembelajaran akademik kita di kelas dengan RPP yang nanti kita siapkan supaya langsung kita action bersama dengan anak-anak. Demikian Ibu Kepala Sekolah dari kami. Ada tambahan dari Ibu Sarah Rahman? Iya, saya juga mengucapkan terima kasih
atas apresiasi yang diberikan oleh kepala sekolah bagi kami, dan harapan kami juga bahwa teman-teman yang lain juga dapat sama-sama bisa juga mengambil bagian mengikuti grup penggerak ini, sehingga kita dapat memajukan sekolah ini. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Banyak hal yang selama ini kita pikir akan begini, padahal ketika kita masuk grup penggerak akan langsung berbeda. Jadi semua hal itu dapat merubah kita, sehingga untuk pembelajaran sosial emosional juga saya pikir ini sangat penting, apalagi di kegiatan awal pembelajaran. Sehingga tadi Bu Sara sampaikan kalau kami diminta kami akan bersedia dan kita akan langsung mempraktekannya. Dan Bapak Ibu juga ice breaking Bapak Ibu jangan berpikir bahwa itu hanya sering-sering, tidak, itu juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita melakukan ice breaking itu punya tujuan supaya anak-anak juga mengelola emosi mereka, kembali fokus dengan apa yang kita lakukan. Kita menanyakan kabar saja itu sudah termasuk juga pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran waktu Bapak Ibu dan kepala sekolah bersama dengan kami. Kiranya apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan terlebih khusus untuk pengembangan sekolah ini ke depan. Sekian.